Hai everyone, welcome back to Simply Innovation dan masih kembali di playlist tutor after kantor, tempat kita belajar secara praktis dan teknikal seputar dunia IT. Di video kali ini kita akan bahas tentang YAML, salah satu configuration file yang sering dipergunakan di berbagai bidang, terutama backend dan DevOps. So, apa itu YAML dan bagaimana strukturnya, bagaimana cara membuat YAML yang valid, kita akan bahas di video kali ini. YAML atau kepanjangan dari YAML Ain't Markup Language. Seperti kepanjangannya, YAML ini memberitahu kita bahwa YAML ini bukanlah markup language, bukan bahasa markup. Seperti yang kita tahu, markup language atau yang biasanya terdiri dari tag-tag tertentu dan dipergunakan untuk presentasi, membuat visual atau membuat user interface seperti HTML, Hypertext Markup Language ya, terdiri atas tag-tag dan dipergunakan untuk membuat presentasi atau user interface di web yang dibuka di browser. Kemudian ada juga XML, Extensible Markup Language, yang biasa dulu kita pergunakan dengan Java untuk membuat layouting dari mobile aplikasi, terutama OS Android. Atau ada juga bagi teman-teman yang bermain di front-end, React dan React Native untuk mobile app-nya. Di situ ada JSX, JavaScript XML, yang fungsinya kita bisa membuat seakan-akan ada tag HTML di dalam komponen-komponen React ataupun React Native. Nah, YAML ini bukan markup language seperti HTML, XML, ataupun JSX, tapi dia adalah sebuah file data serialization, yang mana data serialization yang dimaksud itu adalah proses bagaimana kita mentransliterasikan data structure atau objek atau value dari variabel ke dalam sebuah format tertentu, dalam hal ini adalah YAML, kemudian data tersebut hanya untuk disimpan saja, ditransmisikan, atau didistribusikan, maupun akan diproses atau diolah lebih lanjut. Nah, YAML ini biasanya dipergunakan sebagai configuration file ataupun hanya dipergunakan untuk menyimpan data saja. Yang pertama sebagai configuration file, misalnya di DevOps, teman-teman DevOps sering menggunakan YAML ini untuk konfigurasi file ya, terutama kalau menggunakan Kubernetes, Docker, Ansible. Nah, itu file-file konfigurasinya tersusun atas file-file YAML, .yaml ataupun .yml. Sementara yang kedua, bisa juga misalnya konfigurasi pada backend ya. Digunakan teman-teman backend developer misalnya untuk konfigurasi server, database, dan lain-lain seperti file environment, atau juga ketika teman-teman backend ingin membuat dokumentasi, terutama yang menggunakan Swagger. Nah, itu biasanya dokumentasinya disusun atas file YAML. Untuk endpoint tertentu, root tertentu, responnya seperti apa, kemudian request-nya juga seperti apa. Nah, itu dideskripsikan dalam file YAML kalau di Swagger. Atau YAML juga hanya berfungsi untuk menyimpan data saja ya, semacam file teks biasa. Nah, lantas bagaimana cara membuat YAML yang valid? Strukturnya seperti apa? YAML yang valid tersusun atas associative array, list, atau kombinasi keduanya. Asosiasi array yang dimaksud itu adalah berupa key dan value pair, pasangan key dan value. Atau di bahasa pemrograman lain sering disebut sebagai record, struct, dictionary, hash table, keyword list, kalau di JavaScript disebut sebagai object. Kalau di YAML, associative array ditulis seperti ini, nama .2 Andi, usia .2 23. Jadi nama itu adalah key-nya, .2 spasi Andi itu adalah value-nya. Itu key pertama. Kalau lebih dari satu key, kita bisa tambahkan baris baru, enter, masukkan key-nya usia .2 spasi 23. Ini value lazim yang tertulis di YAML, bentuk associative array-nya seperti ini. Atau sebenarnya bisa juga ditulis seperti associative array pada bahasa pemrograman lainnya ya, menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal, key .2 value-nya. Kurung kurawal nama .2 spasi Andi, koma, kalau ada lebih dari satu key, dipisahkan dengan koma. Key kedua usia .2 spasi 23. Nah, ini adalah struktur YAML yang valid. Yang pertama adalah associative array. Yang kedua bisa juga dia berbentuk list atau daftar value. Di bahasa pemrograman lain biasa disebut sebagai array, vector, atau sequence. Nah, cara penulisannya mirip seperti penulisan list pada Markdown, yaitu dengan menggunakan hyphen atau dash spasi value-nya. Nah, contoh seperti ini, dash spasi value 1, kemudian new line kalau ada lebih dari satu elemen dalam satu list ya, dash spasi 2,
Kalau masih ada elemen lagi, kita kasih new line, enter, dash atau hyphen spasi 3. Nah, ini adalah list yang valid dan lazim di YAML. Atau sebenarnya bisa juga tertulis seperti array atau list pada umumnya di bahasa pemrograman ya, dengan menggunakan kurung siku atau kurung kotak. Kurung siku 1, 2, 3. Antar elemen dipisahkan dengan tanda baca koma. Nah, untuk value dari YAML sendiri, dari key-nya atau dari elemen list, itu dapat berupa scalar, kita menyebutnya ya. Itu adalah berbagai format seperti string, integer, float, dan lain-lain. Bisa juga berupa boolean, yakni value-nya true atau false, atau format lainnya seperti bisa juga berisi associative array, jadi ada key isinya associative array, atau bisa juga berisi list. Nah, jadi list isinya list bisa, associative array isinya list bisa juga, atau format date dan timestamp. Dan yang penting, yang ketiga, penggunaan tab indentasi untuk penulisan struktur nesting. Nah, jadi ada indentasinya teman-teman ya, ada paragraf yang menjorok itu untuk menulis struktur nesting. Nesting itu misalnya saya punya sebuah key, alamat gitu. Di dalam alamat itu ada key lagi. Jadi di dalam alamat ada key, ada RT, kemudian ada key RW, ada key jalan misalnya, ada key kode pos misalnya. Nah, ada key di dalam key, maka key yang ada di dalam alamat tadi, RT, RW, jalan, kode pos, itu harus ditulis menjorok ke dalam. Ada tab-nya ya, ada indentasinya. Untuk menunjukkan bahwa RT, RW, kemudian jalan, dan kode pos itu berada di dalam key alamat. Oke, nanti akan kita praktekkan ya. Nah, untuk demonstrasinya dan juga prakteknya saya akan gunakan seperti biasa code editor kesayangan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya. Mari kita mulai. Di sini saya sudah membuka Visual Studio Code dan saya sudah buka sebuah folder kosong namanya test. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari YAML, ada extension yang cukup membantu di Visual Studio Code ya. Teman-teman bisa cari ke extension, klik menu extension, kemudian cari aja YAML. Nah, nanti extension YAML ini dia akan membantu kita mengecek ya, mana YAML yang valid dan tidak. Karena by default Visual Studio Code buta tentang YAML, dia menganggap YAML ini hanya sebagai teks biasa ya. Nah, kita akan install yang produksi dari Red Hat. Nah, ini yang dibuat oleh Red Hat, YAML Language Support by Red Hat, karena ini yang downloadnya paling banyak ya. Kemungkinan sih paling bagus ya kan. Silahkan teman-teman install. Di sini saya sudah install. Jadi nanti ada beberapa fitur yang membantu kita ya dalam mempelajari YAML di Visual Studio Code. Kalau sudah, kita kembali ke file explorer-nya. Sekarang saya akan buat sebuah file YAML. File YAML, misalnya satu, kita pelajari dulu YAML yang dibuat dari associative array ya. Kita coba array. Nah, begini, .yaml. Extension untuk YAML bisa .yaml, Y-A-M-L, atau bisa juga .yml. Oke, nah, YAML. Nah, untuk membuat file YAML atau format data YAML, kita bisa membuat dengan associative array. Saya bisa tambahkan komen di sini. Nah, YAML dari associative array. Caranya adalah kita tinggal langsung ya, langsung membuat key.2 value-nya. Kalau ada lebih dari satu key dan value, kita bisa tambahkan di baris yang baru. Oke, contoh seperti ini. Misal nama .2 Andi, usia .2 23. Sesimpel itu. Jadi value-nya tinggal kita masukkan. Value-nya bisa berupa string, integer, float, boolean, dan lain-lain ya. Termasuk ada associative array, ada list, kombinasi keduanya, bisa juga berupa date dan timestamp. Nah, semuanya tidak perlu double quote atau single quote, semuanya plain text seperti ini. Yang jelas harus teman-teman tambahkan spasi antara key .2 dan value-nya. Nah, kalau enggak, nanti dia dianggap sebagai satu value seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kalau teman-teman sudah install extension YAML, nanti kita bisa lihat struktur YAML-nya ya. Nah, ada di sini, ini filenya. Kemudian yang pertama dia punya key, nama. Kalau saya geser ke usia kursornya, nah, key usia. Oke, bisa juga misalnya kalau ini saya kasih nama depan Andi gitu ya. Kemudian nama tengah. Misalnya nama tengahnya Andi Susilo. Nah, saya juga bisa tuliskan string itu dengan double quote.
Bisa juga string saya tuliskan dengan misalnya nama belakang dengan single quote ya. Nah, seperti ini. Raharjo. Nah, begitu. Tapi best practice tentu kita nggak perlu pakai double quote atau single quote ya, sesimpel itu. Nah, untuk string juga misalnya saya punya string yang panjang misalnya. Seperti ini, pesan gitu ya, message. Message-nya ini saya bisa tulis panjang misalnya, bla bla bla. Saya copy. Nah, ada panjang beberapa baris. Nah, kalau teman-teman ingin pesan ini nanti tertulis tetap seperti apa adanya, jadi ada enternya setiap 3 bla, jadi tetap ada new line-nya, kita bisa tambahkan di sini garis lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti ketika diparsing ya, diparsing oleh berbagai bahasa pemrograman karena bisa diakses hampir seluruh bahasa pemrograman ya, mulai dari Python, JavaScript, Kotlin, Dart dan lain-lain semuanya sudah bisa mengakses YAML. Nah, kalau kita tambahkan seperti ini, maka nanti ketika diparsing, value-nya akan tetap seperti ini. Nah, bla bla bla, enter, bla bla bla, enter, bla bla bla, enter, ada new line-nya. Oke, dan ini kita kasih indentasi tadi ya. Nah, kalau tidak kita kasih indentasi seperti ini, akan muncul seperti ini, warna merah. Nah, error ya, bukan YAML yang valid. Nah, kenapa? Karena bla 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 ini adalah value dari pesan. Dia ada di dalam pesan, ya kan? Maka kita kasih tab seperti ini. Oke. Nah, string juga bisa, misalnya saya punya pesan 2. Nah, di mana pesan 2 ini mirip, tapi saya pengen dia nanti ketika diparsing, ya, ketika diparsing, dia menjadi satu baris. Jadi nanti bukan bla 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 enter, bla 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 enter, bla 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 enter, tapi bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu kita bisa tambahkan di sini lebih dari. Oke. Nah, itu untuk value berupa string ya. Sementara usia di sini berupa number ya, atau integer lebih tepatnya karena ini bilangan bulat. Nah, coba saya hapus beberapa baris dulu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu number. Kalau usia seperti ini 23 berarti dia integer. Kalau kita punya misalnya berat badan 56,78, nah ini berarti float ya kan, pakai koma. Kita juga bisa declare misalnya ada tinggi badan 190. Nah, ini dia nanti akan terrender otomatis sebagai angka. Kalau kita render dia dengan double quote, maka nanti dia akan diparsing sebagai string. Misalnya size baju misalnya, atau size celana, atau apa gitu ya misalnya 67, tapi ini saya kasih double quote. Nah, maka 67 ini nanti akan diparsing sebagai string. Oke ya. Nah, bisa juga selain number ada boolean. Nah, boolean misalnya saya declare is married, key-nya. Kemudian bisa true, bisa juga misalnya is working, false misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia bentuk basic ya dari sebuah YAML yang tersusun atas associative array. Kita sudah kenalan juga dengan beberapa value yang bisa masuk di dalamnya, string, number, integer, float, dan juga boolean. Nah, selain associative array bentuknya seperti ini, bisa juga kita tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu seperti bahasa pemrograman lainnya dengan kurung kurawal ya. Coba ini saya komen dulu. Saya juga bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, begitu. Kemudian nama depan Andi, nama belakang Susilo, kemudian nama tengah Raharjo misalnya. Dan setiap key dan value-nya dengan key dan value yang lainnya dipisahkan dengan koma seperti ini. Nice. Ini juga valid ya. YAML yang valid. Misalnya saya tambahkan usia 23, berat badan 56 atau 56,78. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh associative array yang juga valid. Bisa juga boolean misalnya is married, false.
Nah, ini contoh associative array yang valid untuk menyusun sebuah YAML file. Nah, yang menarik dari YAML, kita bisa membuat beberapa dokumen YAML atau data YAML ya dalam satu file atau satu stream. Nah, contoh satu kurung rawal seperti ini, kalau bentuknya pakai kurung rawal ya, itu kita sebut sebagai satu data atau satu YAML dokumen. Satu YAML dokumen. Nah, kalau ini saya uncomment ya, Ctrl/, kita save. Nah, pasti error. Kenapa error? Karena ini dianggap sebagai satu dokumen, nama depan Andi dan seterusnya. Kemudian kurung rawal ini juga dianggap sebagai satu dokumen dan keduanya tidak berhubungan. Itu yang jadi masalah. Keduanya tidak berhubungan. Nah, supaya tidak error gimana? Nah, sebenarnya ada cara ya. Satu file atau satu stream itu mengandung dua dokumen. Ini dua dokumen nih, ya kan? Ini data atau data sendiri ya. Ini data pertama, ini data kedua. Antara data pertama dan data kedua tidak ada hubungannya, ya kan? Kecuali kalau ada hubungannya. Misalnya yang ini adalah Andi 1. Nah, kemudian ini saya masukkan sebagai key dari Andi 1, begini. Kemudian yang ini Andi 2. Nah, saya masukkan value dia sebagai value dari Andi 2. Nah, maka ini ada hubungannya ya. Dalam satu dokumen ada dua key, Andi 1 dan Andi 2. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, nah, tidak ada Andi 1, Andi 2-nya, maka ini kita mempunyai dua dokumen dalam satu file. Oke ya. Nah, kalau kita punya dua dokumen dalam satu file, coba saya hapus dulu biar lebih rapi kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau kita punya dua dokumen dalam satu file atau satu stream, kita bisa tambahkan 3 buah dash atau 3 buah hyphen ya sebagai pemisahnya. Hyphen, hyphen, hyphen. Nah, save. Nah, baru tidak error. Jadi ini sebagai pemisah ya, sebagai pemisah antar dokumen. Nah, dalam stream ya, atau dalam satu file atau stream. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki lebih dari satu dokumen atau satu data di dalam satu buah file atau stream, teman-teman harus pisahkan dengan hyphen, hyphen, hyphen atau dash, dash, dash seperti ini. Oke. Nah, optional juga kita bisa tambahkan dot, dot, dot. Ini sebagai tanda akhir dari stream atau file. Nah, ini untuk tanda sebagai akhir file. Nah, jadi ini optional ya, optional. Oke, nah ini strukturnya seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, kita sudah membuat sebuah file YAML yang tersusun atas associative array. Kita mengenal beberapa value dan key dari associative array YAML. Kemudian kita juga mengenal bagaimana memisahkan antar dokumen dalam satu file atau stream, kalau ada lebih dari satu dokumen ya. Tapi biasanya best practice-nya sih dalam satu YAML biasanya hanya ada ya satu data besar gitu ya dengan berbagai key. Kemudian optional juga teman-teman bisa tambahkan akhir file dengan dot, dot, dot. Nah, ini adalah basicnya ya. Nanti kita akan pelajari associative array dalam associative array, atau associative array dalam list, atau list dalam associative array, dan kombinasi lainnya. Nah, secara basic yang pertama, associative array untuk membuat struktur YAML seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan next ya. Next, kita juga bisa buat YAML ini dari struktur list. Ya kan? Struktur list. Nah, kalau struktur list, simple ya. Nah, list YAML. Kita bisa tulis seperti pada Markdown, membuat list dengan dash, kemudian value-nya. Nah, misal Andi, dash, spasi Budi, dash, spasi Caca. Nah, misalnya ini adalah list student gitu ya, Andi, Budi, Caca. Jangan lupa spasi, karena kalau tanpa spasi nanti ini dihitung sebagai satu value. Oke kan? Nah, ini dash, Denny, atau hyphen. Nah, seperti ini. Atau bisa juga ditulis dengan format lazimnya bahasa pemrograman, list itu dengan kurung siku atau kurung rawal seperti ini. Misalnya Andi, Denny, Budi, Caca. Kita save. Valid. Oke. Nah, kalau kita punya dua dokumen, dua list seperti ini, artinya kita punya dua dokumen ya di dalam satu file YAML. Kita perlu pisahkan dengan dash, dash, dash atau hyphen, hyphen, hyphen. Nah, baru valid. Kita juga optional bisa tambahkan dot, dot, dot. Nah, seperti itu.
Saya juga bisa declare ya, value-nya bukan hanya string. Nah, Andi, Denny, Budi, Caca itu kan string ya. Saya juga bisa declare misalnya value-nya adalah true, boolean, false. Nah, saya juga bisa declare value-nya itu adalah berupa number ya, integer ataupun float, misalnya 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 9 misalnya. Nah, valid. Nah, ini adalah contoh valid YAML dengan menggunakan format struktur list. Selanjutnya saya akan bahas tentang variabel reference di YAML ya. Yang ketiga, reference.yaml. Nah, apa maksudnya? Misal nih. Misal saya punya beberapa data. Oke, misalnya Andi, kemudian dia punya key, nilai, begitu. Nah, nilainya misalnya A. Atau nilainya A, kemudian statusnya sangat memuaskan. Nah, saya punya key seperti ini. Ada Andi, dia punya key, nilai, dan key status. Ada juga misalnya Budi, sama, dia punya nilai, misalnya B, statusnya memuaskan misalnya ya. Kemudian ada lagi Cici, nilainya C misalnya, statusnya kurang. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi ke bawah ya. Ceritanya ada banyak sekali studentnya. Nah, tapi ini saya hanya tulis 3. Atau misalnya satu lagi deh. Denny, dia punya nilai A sangat memuaskan. Nah, yang dimaksud dengan reference adalah kalau kita membuat data seperti ini, di mana nilainya itu hanya ada range A, B, C, ya kan? Kemudian statusnya juga kalau A itu sangat memuaskan, kalau B itu memuaskan, kalau C itu kurang, dan kita punya 1000 student, atau misalnya kita punya 10.000 data, banyak gitu ya, maka kita harus mengulang nilai B, status memuaskan, nilai A, status sangat memuaskan. Nah, tentu ini tidak efektif dan tidak efisien ya. Nah, di YAML ada fitur variabel reference. Kita bisa melakukan reference ke data tertentu. Jadi saya bisa buat misalnya seperti ini. Saya bisa buat A gitu, atau nilai A. Nilai A ini nilainya A, statusnya sangat memuaskan. Kemudian saya punya nilai B, di mana nilai B ini nilainya B, kemudian statusnya memuaskan, dan saya punya nilai C, di mana nilainya C, statusnya kurang. Nah, jadi saya cukup declare nilainya ini satu kali aja. Ada nilai A dengan key nilai A, status sangat memuaskan, B memuaskan, C kurang. Nah, nanti data Andi, Budi, Cici, dan Denny kita tidak harus tulis seperti ini. Nah, tentu akan makan banyak waktu dan juga melelahkan, tidak efektif, dan tidak efisien, ya kan? Nah, caranya gimana supaya misalnya saya punya data Andi. Andi ini value-nya merujuk ke nilai A. Nah, merujuk ke nilai A yang ada di sini. Nih. Jadi dia nanti punya key atau properti nilai A, status sangat memuaskan. Caranya adalah kita buat dulu nilai A, nilai B, dan nilai C ini sebagai anchor-nya ya, lebih tepatnya sebagai anchor-nya. Terus nanti si Andi itu mereference atau merujuk ke nilai A. Nah, caranya dengan menggunakan seperti ini. Dan A. Nah, A ini seperti variabel aja ya, nama variabel. Nilai A titik 2 dan A artinya kita bisa akses nih value dari nilai A, yaitu nilai A status sangat memuaskan sebagai nilai dari key yang nanti akan merujuk ke A. Nah, saya pengen Andi ini merujuk ke nilai A. Gimana caranya? Caranya kita tinggal declare aja. Kalau buat anchor atau referensinya pakai dan, kalau kita mau merujuk ke sebuah anchor atau ke sebuah data, kita bisa pakai bintang ya, atau asterisk. Kita bisa declare A. Nah, seperti ini. Maka value-nya nanti, value dari Andi itu adalah sama dengan value nilai A, yaitu ini. Nilai A status sangat memuaskan. Bisa dipahami? Nah, begitu juga dengan data yang lain ya. Ada si Budi, ada si Cici, dan ada si Denny. Nah,
Budi tadi nilainya B, berarti B-nya ini harus kita jadikan anchor dulu ya, not anchor atau yang akan direferensikan. Misalnya saya kasih nama variabelnya B, bebas ya nama variabelnya. C juga saya kasih variabel C. Nah, seperti ini. Kemudian Budi nilainya B, maka dia akan merujuk ke B, berarti dia akan mereference ke B. Caranya pakai asterisk B. Nah, Cici asterisk C nilainya. Denny tadi nilainya A, berarti dia merujuk ke asterisk A. Nah, ini adalah basic ya, bagaimana semacam bikin variabel kemudian manggil variabel, ya kan? Membuat variabelnya atau membuat not anchor-nya itu dengan dan ampersand ya, kemudian nama variabelnya apa, dan A, dan B, dan C. Kemudian untuk merujuk suatu value key, kita bisa kasih asterisk spasi nama anchor yang dituju. Nah, dengan begini, Andi itu nanti value-nya sama seperti dan A ini. Nah, ini nilai A status sangat memuaskan. Si Budi B, maka nanti Budi ini value-nya adalah ini. Nilai B status memuaskan. Si Denny A, berarti nanti nilai A status sangat memuaskan. Nah, daripada kita menulis panjang seperti ini ya. Nih, yang pertama tadi kita cukup bisa melakukan reference ke anchor yang sudah kita buat. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita akan coba ya bagaimana membuat YAML structure dari kombinasi associative array dan list. Nah, saya akan coba dulu list dalam associative array atau associative array dalam list sama aja. Misal saya declare yang ketiga, array dalam list misalnya ya, atau array list, array in list. Saya coba dulu, jadi di dalam list ada array, associative array maksudnya ya, .yaml. Nah, berarti saya bikin dulu, namanya mestinya 4 ya, biar rapi. Nah, berarti saya bikin list dulu. Nah, di dalam list ada associative array. Nah, misal nama Andi, usia 23. Nah, kemudian ada associative array kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya ini Budi 22, Cici 28. Nah, seperti ini. Jadi di dalam list ada array, associative array ya. Di dalam list ada associative array. Atau ini bisa kita tuliskan juga dengan seperti ini. Nah, saya kasih komen dulu. Saya bikin list. Nah, listnya adalah misalnya students gitu ya. Atau langsung ya, associative array, misalnya begini, students. Nah, itu ada list pertama, namanya Andi, kemudian usianya 23. Nah, bisa seperti ini, atau nggak usah pakai key juga bisa, ya kan? Terus saya copy, paste. Budi 25, Cici 29 atau 28. Nice. Nah, jadi formatnya seperti ini. Kalau kita mau bikin associative array di dalam list ya, kita bisa tuliskan pakai kurung siku, di dalamnya ada kurung kurawal, yang lazim kita temui di banyak bahasa pemrograman ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, jadi ini dash atau hyphen ini menyatakan list. Ini list pertama isinya nama Andi usia 23, list kedua nama Budi usia 25, list ketiga nama Cici usia 28. Nah, itu adalah associative array dalam list. Bisa juga kita coba kombinasinya kebalik ya, yaitu list di dalam array. Nah, kita coba yang kelima, list in associative array. Nah, list dalam associative array berarti saya bikin dulu associative array, ya kan? Nah, saya bikin format yang modern dan tidak wajar dulu ya. Nah, seperti bahasa pemrograman lain gitu. Di dalam associative array ada list. Nah, begini. Misalnya saya punya students, di dalamnya ada list. Studentsnya adalah Andi, Budi, Cici. Nah, ini. Kemudian ini contoh, nah udah jadi, ya kan, udah selesai ya. Jadi ada key student, isinya adalah list Andi, Budi, Cici. Atau misalnya ada cars, isinya adalah misalnya apa, Jero, Brio, Triton, kemudian Mobilio misalnya. Nah, atau bisa juga kita tulis
Saya pisahkan dulu karena ada dua dokumen nantinya ya. Berarti tulis seperti ini. Ada students. Nah, value-nya adalah berupa list. Nah, berarti seperti ini. Andi, Budi. Jangan lupa menjorok ke dalam ya, karena ini adalah value dari students. Dia ada di dalam student. Nah, Cici. Kemudian misalnya cars. Kalau kita tidak pakai seperti ini, maka cars nggak ada value-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat struktur di dalam sini. Cars-nya adalah misalnya tadi Expander, kemudian Innova, Alphard. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan list di dalam array untuk membuat struktur valid YAML. Oke, nah selanjutnya tentu ada yang banyak yang lebih kompleks ya, lebih jauh lagi. Misalnya di dalam list ada array, associative array ya, di dalamnya ada associative array lagi, di dalamnya ada list, di dalamnya baru value biasa misalnya. Atau misalnya ada associative array, di dalamnya ada list, di dalamnya ada associative array, di dalamnya ada list lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu dia teman-teman tutorial singkat seputar YAML di tutor After Ngantor kali ini. Kita sudah membahas tentang apa itu YAML, kegunaannya, dan juga bagaimana cara membuat struktur YAML yang valid. Secara umum, YAML ini dipergunakan misalnya di DevOps untuk configuration file, di Kubernetes, Ansible, Docker, dan lain-lain. Di backend juga bisa kita gunakan untuk configuration file, server, database, atau untuk membuat dokumentasi barangkali Swagger ya, root-rootnya, endpoint-nya, respon, request-nya, itu semuanya disusun dalam sebuah file YAML atau beberapa buah file .yaml atau .yml, atau hanya sekedar dipakai untuk store data saja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa di tutorial tutor After Ngantor selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.